Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Zulia Rahmah, Arfiana Sihombing, Putri Khairina Nasution, Rahmarita Putri Tanjung, dan Siti Rohani Harahap. Pada kesempatan kali ini, kami yang akan membawakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Azas-Azas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam. Pada materi pertama akan dibawakan oleh teman kita, Arfiana Sihombing, yang berjudul Pengertian Azas Bimbingan Konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Sihombing dengan NIM 0306182080 sebagai pemateri pertama dari kelompok pertama. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poin A, pengertian azas bimbingan konseling Islam. Nah, dalam buku Tarmizi tahun 2018 halaman 53, terdapat pengertian azas yang dapat diartikan sebagai dasar pijak, pondasi, atau dasar pembentukan. Pemenuhan asas-asas bimbingan konseling akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan ataupun kegiatan. Nah, di dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, juga dikenal sejumlah asas-asas bimbingan konseling Islami. Asas-asas ini merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islami. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling Islam selalu mengacu pada asas-asas bimbingan yang diterapkan dalam penyelenggaraan dan berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ataupun sunnah Nabi. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, asas-asas bimbingan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan. Artinya, pembimbing tidak menentukan atau mengharuskan, hanya membantu klien agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman kita Arfiana Sihombing yang telah memaparkan penjelasannya dengan jelas. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu Azas-Azas BKI yang berhubungan dengan siswa, yang akan dibawakan oleh teman kita Siti Rohani Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Rohani Harahap. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa, di mana ada beberapa asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa menurut Slameto pada tahun 1986. Di mana asas-asas bimbingan konseling yang berhubungan dengan siswa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ialah tiap-tiap siswa mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tiap-tiap siswa berbeda, baik secara jasmani maupun rohani. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan perilaku menyimpang pada diri siswa. Maka di sini guru BK di sekolah harus bisa memahami kebutuhan siswa, terutama kebutuhan psikis seperti kasih sayang, rasa aman, perasaan diterima dan diakui di lingkungannya. Yang kedua ialah ada perbedaan di antara siswa, di mana ada perbedaan di antara siswa ini, siswa sebagai individu memiliki perbedaan, baik karakteristik fisik maupun psikisnya. Setiap siswa berbeda dalam hal bakat dan minat pandangan hidup, di mana perbedaan siswa tersebut harus mendapatkan perhatian secara lebih spesifik dari pembimbing atau konselor, sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga ialah tiap-tiap individu atau siswa ingin menjadi dirinya sendiri. Tiap-tiap individu ingin menjadi dirinya sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling harus bisa mengantarkan siswa berkembang menjadi dirinya sendiri. Pembimbing atau konselor tidak boleh mengarahkan siswa untuk berkembang ke arah yang pembimbing atau konselor inginkan. Maka di sini pembimbing atau konselor tidak boleh mengarahkan siswa itu kepada keinginannya ataupun kepada pola pikirnya sendiri. Namun di sini pembimbing atau konselor itu mengarahkan kepada karakteristik anak ataupun siswa tersebut.
Yang keempat ialah tiap-tiap individu atau siswa mempunyai dorongan untuk menjadi matang, di mana dalam tahap perkembangannya, siswa mempunyai dorongan untuk menjadi matang, produktif, dan mandiri, di mana kematangan yang dimaksud adalah kematangan kejiwaan, emosi, dan sosial, di mana di sini kematangan kejiwaan itu ialah bagaimana pola pikirnya dan bagaimana seorang siswa itu bisa mengendalikan emosinya, dan di bagian sosialnya itu ialah bagaimana seorang siswa itu bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, di mana pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi pada kematangan yang saya sebutkan tadi, yaitu ialah kematangan jiwa, emosi, dan sosial, agar dapat berkembang sesuai dengan kecenderungannya. Yang kelima ialah tiap-tiap individu atau siswa mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya. Tidak ada individu yang tidak memiliki masalah, dan semua individu ingin masalahnya terselesaikan. Namun, kadang yang berbeda dari masalah itu adalah kompleksitas masalah atau tingkat dari masalah yang dihadapi tiap individu. Pada dasarnya, setiap individu memiliki dorongan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi terkadang karena keterbatasan seseorang ataupun individu dalam menyelesaikan masalahnya, ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka ada kalanya individu tersebut tidak berhasil dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga di sini diperlukannya pelayanan bimbingan dan konseling yang harus diarahkan untuk membantu siswa menghadapi dan memecahkan masalah yang ada dengan memanfaatkan dorongan-dorongan yang ada pada diri siswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Siti Rohani Harahap yang telah memaparkan penjelasannya dengan jelas. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu Azas Bimbingan Konseling Islam di Sekolah, yang akan dibawakan oleh teman kita Rahmadita Putri Tanjung dan Anissa Zulia Rahma. Baiklah, di sini saya Rahmadita Putri Tanjung akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sarana layan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalankan layak kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga, asas keterbuktian, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sarana layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang diri sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sarana layanan dapat berpartisipan aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, asas kekinian,
yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan, lihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperlukan peserta didik pada saat sekarang. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan yaitu asas menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang harmonisan dan terpadukan. Asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat mencapai suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rasa dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Adapun peran bimbingan konseling di sekolah yaitu 1. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswi yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. 2. Membantu masyarakat melayani bimbingan dan konseling kepada siswa. 3. Mengankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. 4. Menerima siswa alih tangan dan konselor yaitu siswa yang menentukan konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau latihan, perbaikan dan program pengayangan. 5. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru, siswa dan hubungan siswa-siswi yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 6. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksud itu. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. 8. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan tentang azas-azas pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang dibawakan oleh kelompok 1. Kepada teman-teman semua, terima kasih banyak telah mendengarkan penjelasan dengan baik. Apabila masih ada yang kurang jelas, dipersilakan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan pertanyaannya ke grup WhatsApp yang telah tersedia. Kami selaku pemateri akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.